وباهر الآيات البينات حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله سيد السادات والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan segenap yang hadir di majelis maulid yang ada di Masjid Al-Kautsar yang sudah hampir selesai bangunannya. Semoga selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap jerih payah kita untuk mensyiarkan agama Allah selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih khususnya segenap remas Masjid Al-Kautsar, pemuda-pemuda yang selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah ingin memuliakan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala bakal memberi taufik kepada seseorang untuk memuliakan masjid, untuk memuliakan majelis taklim, untuk memuliakan majelis maulid. Maka itu tanda adanya sifat takwa di hati seorang hamba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu tandanya dia di hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah Allah adalah syiar-syiar Allah, majelis maulid, majelis taklim. Setiap sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah syiar-syiar Allah. Semoga kita termasuk orang yang menghidupkan, memakmurkan syiar-syiar Allah sehingga kita mendapatkan status al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Setelah ditutup lama majelis, sekarang dibuka lagi. Ya, semoga menjadi pembukaan yang indah, pembukaan yang bisa menyebabkan hidup kita lebih barakah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wahai Allah, salawat dan salamlah berikan cucuran rahmatmu kepada Nabi kita Muhammad, dan berkat Nabimu Muhammad bukakan kepada kami semuanya setiap pintu kebaikan yang telah Engkau tutup. Semoga pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimulainya pembukaan di majelis yang penuh barokah ini. Semoga dusun Candi Renggo lebih semangat untuk menghadiri majelis taklim, lebih semangat untuk memakmurkan masjid, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, waktu yang sangat mahal, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat istimewa. Orang-orang dulu itu kalau anaknya di luar waktu sore, sebelum masuk waktu maghrib, mereka memerintahkan semua anaknya untuk masuk ke rumah, pulang ke rumah sebelum datang waktu maghrib. Kenapa? Agar menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Al-Quran, mengkaji ilmu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca rotib al-haddad. Karena modal seseorang di dalam kehidupan dunia itu adalah umurnya, dan kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan untung dari Allah, pahala dari Allah. Modal kita adalah umur kita adalah waktu kita. Maka hamba yang istimewa di sisi Allah adalah hamba yang mengetahui bagaimana cara menjaga waktunya, menjaga modal keselamatan hidupnya agar mendapatkan pahala, keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang sukses, beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih mengkaji kitab Syarhul Ainiyah, membahas bagaimana kehidupan dan sejarah kaum sholihin dari kalangan Sadah Bani Alawi, para habaib, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya, sanadnya nyambung dari ayah ke ayah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan tanda dan ciri-ciri di akhir zaman, dekatnya hari kiamat adalah banyaknya
orang yang membenci ahlul bait, membenci para habaib, membenci keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mosok Habib dikongkon tes DNA, masa Habib disuruh tes DNA? Nganggur ya, sangat nganggur, nggak penting sekali. Nah, kita agar menjadi orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad, mengagungkan cucu Rasulullah SAW. Nah, karena tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika banyak orang-orang yang membenci ahlul bait, melukai, mencelakai ahlul bait. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Di kitab yang sangat mulia ini sudah kita bahas manaqib dari Syekh Qadhi Iyad, Abul Fadl Qadhi Iyad. Sekarang kita membahas manaqib dari Al-Imam Ibrahim bin Adham. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan dalam kitab beliau yang berkata, wa abi aliyin wa abi ishaqihim wa wahib wardil latifil manzi'i. Di satu bait qasidah ini beliau menyebutkan 3 sosok pribadi seorang yang soleh. Yang pertama sudah kita bahas. Nah, pada malam yang mulia ini kita membahas yang kedua, yaitu adalah Abi Ishaq. Abi Ishaq, nama beliau adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ya. Beliau mempunyai anak namanya Ishaq, maka beliau dipanggil Abu Ishaq. Ya, itu namanya kunyah kalau dalam bahasa Arab, bukan nama tapi kunyah. Namanya Ibrahim, punya anak namanya Ishaq, dipanggilnya itu abahnya Ishaq, Abu Ishaq. Namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini termasuk keturunannya raja yang kaya raya. Subhanallah, hobinya adalah memburu binatang buas di hutan dan padang pasir. Pernah pada suatu hari beliau ketika memburu suatu hewan binatang, disebutkan di kitab ini kelinci biasanya rusa diburu, ya, hobinya buru dulu sebelum menjadi wali, sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ke tengah-tengah memburu di hutan, di padang pasir, kemudian beliau mendengarkan suara tanpa ada wujudnya. Ya Ibrahim bin Adham, ali hada khuliqta abi hada umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, engkau diciptakan oleh Allah hanya untuk memburu ta? Engkau diciptakan oleh Allah, diperintahkan untuk memburu. Suara tanpa ada wujudnya. Engkau diciptakan untuk ini, untuk dunia, diciptakan untuk mencari hewan, binatang dan lain sebagainya. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham sadar. Kemudian dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya hidayah dan riayahnya, sehingga alat-alat buru beliau itu ditinggalkan. Kemudian beliau mencari guru dan mendapatkan hidayah, mendapatkan guru yang bisa membimbingnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk ke kota Mekah, menjadi muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sudah kita bahas manaqib beliau mungkin tahun yang kemarin di kitab ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar pada zamannya. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini adalah salah satu muridnya. Begitu juga beliau belajar kepada Imam Fudail bin Iyad yang sudah kita bahas di majelis di Masjid Al-Kautsar ini. Fudail bin Iyad, karangannya banyak, orang alim, qadhi pada zamannya. Sayyidina Ibrahim ini setelah mendapatkan hidayah menjadi muridnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Fudail bin Iyad. Masuk ke kota Syam, ya, Palestina lebih tepatnya. Jadi Palestina itu adalah pecahan dari Syam. Jadi kalau kita mendengarkan kota namanya negara Syam, itu sangat besar. Palestina masuk, Libya masuk, Damaskus masuk, dikatakan Turki juga masuk. Jadi Syam itu negara yang sangat besar. Kemudian zaman demi zaman, era demi era, datang raja yang zalim, presiden yang zalim, kemudian dipecah itu. Libya negara sendiri, Palestina negara sendiri, Damaskus sendiri. Jadi seakan-akan Syam ini kecil padahal aslinya besar. Nah, Ibrahim bin Adham ini pergi hijrah ke kota Syam, negara Syam.
mondoknya di kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita bisa haji umroh. Amin ya rabbal alamin. Naam, belajar ke Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Fudail bin Iyad. Kemudian beliau tinggal di kota negara Syam dan meninggal di negara Syam dalam keadaan jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Tengah-tengah perang, kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 161 Hijriyah. Pada tahun 161 Hijriyah, dan kuburan beliau diziarahi sampai sekarang, ada di kota Syam. Nama kuburannya adalah kota Sur pakai sod. Sur itu nama kota yang beliau disemayamkan di dalamnya. Masya Allah, beliau ini salah seorang ulama, orang soleh, wali yang sederhana, tidak bermegah-megahan dalam kehidupan dunianya. Di basa Jawa ini gak gemilian, tidak gemilian. Tidak ingin memiliki setiap sesuatu yang diinginkan. Apa yang diberi oleh Allah dinikmati dan dia merasa cukup. Nggak makan sehari-harinya kecuali dari jeripaya tangannya sendiri, dari hasil kerjanya sendiri. Dan itu adalah suatu kemuliaan yang ada di sisi seseorang, yang ada di pribadi seseorang. Tidak mempunyai tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang berjasa dalam hidupnya. Ini penting. Makanya salah satu ulama itu selalu berdoa, Allahumma rzuqna min ghairi tabi'atin wala minnah li ahad. Ya Allah, kasih saya rezeki yang bukan dari jasa seseorang ataupun dari pemberian yang 100% murni dari seseorang. Kasih aku rezeki ya Allah dari jeripayahku sendiri. Kerja, tani, buat pigora, buat kayu, buat kacang, kuli, bangun masjid, dari capek, dari tangannya sendiri, makan dari tangannya sendiri, seperti Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Itu dua nabi tersebut, juga Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Dawud, abahnya Nabi Dawud, itu kerjanya potong kayu. Kana najjaran, potong kayu. Kana ya'kulu min amali yadih, kata Nabi Muhammad. Beliau itu adalah orang yang makan dari jeripaya tangannya sendiri, seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kerjanya apa? Memburu tadi. Memburu dan menjaga kebun orang yang kaya. Pernah pada suatu hari Sayyidina Ibrahim bin Adham ini tengah-tengah jaga di perkebunan, satpam di perkebunan, juragannya datang. Wahai Ibrahim, ini jadi wali orang soleh ini. Orang soleh dulu itu nggak ngetarani, Rek. Tidak ada tanda yang menunjukkan dia itu orang alim, orang soleh, nggak seperti sekarang. Ya bajunya apa adanya, nggak ada mobil, nggak ada sepeda, nggak ada mobil listrik, nggak ada dokar, nggak ada kereta api listrik, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada HP, nggak masuk YouTube. Mereka itu nggak punya Instagram, nggak punya sosmed dan lain sebagainya. Apa adanya, sederhana sekali, karena zaman mereka sangat sederhana. Nah, kerjanya jaga taman kebun seseorang yang kaya. Juragannya punya tamu yang mulia, datang ke Sayyidina Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim, aku kedatangan tamu yang sangat mulia. Pilihlah dari anggur yang ada di kebunku ini, anggur-anggur yang manis. Jangan sampai ngasih anggur yang tidak manis. Ini tamu mulia, aku harus merasakan anggur yang manis. Diambil sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Diambil anggur-anggur tadi itu, disuguhkan kepada sang tamu dari juragannya. Tamunya mencoba, ternyata yang dirasakan oleh tamu ini adalah kurma yang tucek, kecut. Anggurnya rasanya tucek. Marah kemudian itu juragannya. Karena tamu yang mulia ini kalau kita ketemuan Pak Jokowi, ketemuan Pak Kades, ketemuan orang yang mulia di mata kita, ataupun orang yang kita segani di pemerintahan ataupun di keagamaan, pasti kita ingin memuliakan mereka.
Kemudian dirasakan, lu kok kecut, diparani, datang itu Sayyidina Ibrahim bin Adham, dimarahi sama juragannya. Engkau tidak memuliakan tamuku, kau kasih dia anggur yang kecut dan lain sebagainya, rasanya tidak manis. Kau sudah kerja bersamaku beberapa tahun tapi nggak bisa membedakan yang mana yang manis, yang mana yang kecut. Minta maaf wahai juragan, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, selama aku menjaga kebunmu, aku tidak pernah merasakan anggurmu. Gak pernah nganggur-nganggur itu ngambil anggur, ngambil anggur, menikmati anggur. Sehingga dia bisa bisa mengetahui yang mana yang manis, yang mana yang kecut. Pekerjaanku di sini hanya menjaga. Saya nggak pernah mencicipi anggurmu wahai juragan, maka jangan disalahkan saya kalau salah memilih anggurmu ini. Subhanallah. Ini jadi mempunyai sifat apa ini Sayyidina Ibrahim bin Adham? Sifat amanah, sifat jujur. Ini sifat amanah ini adalah sifat yang tidak mampu digotong, ditameng oleh siapapun dan apapun ketika Allah ingin menurunkannya dunia ini. Sebutkan oleh Allah di Al-Quran, amanat mau dikasihkan ke gunung, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Dikasih binatang nolak karena nggak kuat. Dikasihkan gunung nggak mau, dikasihkan bumi nggak mau, dikasihkan apapun dan siapapun nggak ada yang mampu, jin nggak mampu, semua nggak mampu. Kemudian Allah mengamanatkan amanat kepercayaan, ibadah, kejujuran, kebenaran kepada umat manusia. Kata Allah, innahu kana dhaluman jahula, akan tetapi manusia itu nggak amanat, suka dolim, bodoh. Doluman, suka dolim, jahula, nggak mau pinter. Manusia itu seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini, diajak pinter nggak mau. Ada majelis taklim, malas hadir majelis taklim. Ada ini aras-arasan, coba kalau ke kayu tangan, masya Allah. Saya kemarin pulang dari Malang hampir jam 12. Semakin malam kayu tangan itu semakin ramai dengan pemuda-pemudi yang menggoresi hati Nabi Muhammad SAW. Laki perempuan campur, malam gak menghidupkan malam-malam dengan Al-Quran, majelis taklim, menghidupkan dengan ikhtilat birrijali wan nisa, kumpul lain mahram dan lain sebagainya, nyanyi-nyanyi, joget-joget, dangdutan. Ya Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad, hamba ni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam Nabi Muhammad memintakan ampun kepada umatnya. Tiap malam kita mencelakai Nabi Muhammad dengan maksiat dan perilaku kita. Subhanallah. Semoga Allah memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita harus menjadi orang yang amanat, karena itu adalah salah satu sifat wajibnya para anbiya, amanat. Kebalikannya adalah sifat khianat, menyelewengkan suatu kepercayaan dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi amanat mata, ya, manfaatkan mata kita kepada sesuatu yang menyebabkan Allah sayang, cinta kepada kita. Dikasih nikmat telinga, dikasih nikmat mulut, nikmat tangan, minta maaf, nikmat kemaluan, nikmat kaki dan lain sebagainya, nikmat perut, nikmat bisa bergerak. Itu semua amanat. Bagaimana kita memperlakukan amanat Allah yang dititipkan kepada kita, yang bakal datang waktu nanti amanat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim, orang yang tidak mengetahui maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham, saya di sini cuma kerja sembanja, cuma jaga wahai juragan. Saya nggak tahu, nggak bisa memilih dan memilah yang mana yang manis, yang mana yang kecut, maka minta maaf. Juragannya kaget. Oh, gak salah, aku cukup satpam. Gak salah. Kalau kita kira-kira jadi satpam itu ya apa? Masya Allah. Kalau ada uang CCTV aman, cobain. Gak panen-panen juragan nih. Habis kita cicipin. Nah, karena kurang amanat mungkin. Itu. Kemudian diberitahukan di sini Sayyidina Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang sangat warok. Meninggalkan sesuatu yang syubhat, halal tapi syubhat. Takut terjerumus dalam sesuatu yang haram. Dikatakan, beliau pernah berkata, wis kau nggak mau puasa pada siang hari, nggak apa-apa selain Ramadan.
Nggak mau memperbanyak puasa sunnah, nggak apa-apa. Nggak mau bangun malam, tahajud, nggak apa-apa. Yang penting satu, atib mat'amak. Jangan makan kecuali yang halal. Wala alaik an la tasuman nahar wala tagumal lail. Nggak apa-apa, inti nggak mau puasa siang hari, maksudnya dikit ibadahnya nggak apa-apa. Yang penting model keselamatan adalah makan yang halal. Apa manfaatnya makan enak tapi haram? Apa ruginya makan nggak seberapa enak tapi halal? Yang penting halal. Enak nggak enak urusan yang kedua. Yang penting nomor satu halal. Karena nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kita bakal ditanyai tentang harta yang kita miliki. Dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Bagaimana engkau mendapatkan uang tersebut dan kemana engkau mentransaksikan mengeluarkan uang tersebut. Kalau yang masuk itu halal, keluarnya pasti kepada yang halal. Abal malu an yakhruj illa bimithli ma dakhal. Harta itu enggan sekali, nggak kepingin keluar kecuali seperti bagaimana masuknya. Masuknya halal, keluarnya pasti halal. Masuknya syubhat, keluarnya pasti syubhat. Masuknya haram, keluarnya pasti kepada yang keharaman. Wis, jangan banyak ibadah nggak apa-apa kata beliau. Yang penting makan yang halal. Subhanallah, banyak orang akhir zaman mengeluh malas ibadah, sulit untuk membaca Al-Quran, hadir majelis taklim itu nggak kerasan, nggak betah. Hadir majelis taklim pikirannya di rumah, malas nasihati temen, kepingin maksiat. Sebabnya itu apa? Dia kepingin taubat tapi kok nggak ringan itu tubuhnya untuk melaksanakan taubat. Ya, kuncinya cuma satu, bagaimana makanannya. Makannya bagaimana? Cara dia bekerja bagaimana? Dia makan barang halal apa haram? Karena itu ngefek, berdampak positif atau negatif kepada organ tubuh kita. Sering kita dengarkan hadis Nabi Muhammad, man aklal harama, man aklal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makannya halal, maka dia pasti dan pasti sengaja nggak sengaja pasti organ tubuhnya itu enteng, ringan untuk melaksanakan taat. Waman aklal haram, siapa orang yang makan yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba, maka organ tubuhnya itu bakal maksiat kepada Allah sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar. Maka intinya nasihat beliau adalah kita ambil pada malam hari ini, kalau mutiara beliau, nasihat beliau adalah makan yang halal. Nggak apa-apa, nggak banyak ibadah, yang penting makan yang halal. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian abahnya beliau ini namanya Adham. Adham ini orang soleh, orang yang sangat soleh. Istri beliau orang yang solihah, perempuan yang solihah. Kalau sudah orang tuanya soleh, solihah, pasti memproduksi anak yang soleh dan solihah. Mafil aba, fil abna. Apa yang ada di orang tua nurun kepada seorang anak. Ini Sayyidina Ibrahim ini lahir di kota Mekah. Lahirnya ke kota Mekah. Itu setiap Imam Adham ini, abah beliau, setiap jalan sama anaknya masih kecil, ketemu orang soleh, ketemu orang alim, ditarik itu anaknya. Ayo Syekh, minta doakan anak saya ini jadi orang alim, jadi orang penuh barokah, didoain sama banyak orang soleh. Pegang dadanya, dipegang kepalanya, didoain. Kata sampai jadi orang soleh. Kata abahnya apa? Saya yakin anak saya ini jadi anak soleh karena berkatnya para ulama yang ada di Mekah. Ketika anak saya masih kecil, saya sering kepada mereka. Tapi saya nggak tahu yang mana yang mau ngasih barokah. Berkat doanya siapa dari banyak ulama yang doakan anak saya. Tapi saya yakin satu dari mereka adalah kunci keberhasilan dari anak saya. Subhanallah, kalau orang tua kita nggak seperti itu, kita harus menjadi seperti itu. Gak ngenteni wong tua sing makakno kita kepada para aulia, para ulama. Kita ketika mengetahui ilmu seperti ini, manakibnya para aslafun as-salihun, kita yang mendekati para ulama, mendekati para aulia, mendekati para habaib yang masya Allah, mendekati para kiai, para gus, ambil parolah mereka, ambil ilmu mereka, sowan ke mereka, minta doa ke mereka, minta doa restu, minta nasihat, musyawarah kalau ada masalah, pasti mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah kita, seperti apa yang dilakukan oleh abah dari Sayyidina Ibrahim yang namanya Sayyidina Adham.
Kemudian banyak orang mengatakan itu seketika ketemu sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, wallahi ma ra'aitu Ibrahim bin Adham illa dzakartullah wa raqqa qalbi. Sungguh kami itu gak pernah memandang ketemu sama Sayyidina Ibrahim bin Adham kecuali aku pasti ingat sama Allah. Tiba-tiba di hatiku itu ada rasa takut, kangen, cinta kepada Allah SWT. Dan hatiku moro-moro lunak setiap saya memandang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dan ini adalah salah satu ciri tanda kewalian seseorang. Sahabat Nabi itu pernah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, man aulia Allah? Wahai Nabi Muhammad, siapa wali-walinya Allah? Kata Nabi Muhammad apa? Man idza ru'u dzukirallah. Aulia Allah idza ru'u dzukirallah. Para aulianya Allah itu, orang yang dekat sama Allah itu adalah orang yang ketika dipandang itu langsung yang mandang itu ingat sama Allah SWT, langsung khusyuk, langsung hadir hatinya, langsung tadi kena, cuma mandang saja. Seperti ada imam namanya Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi'. Ada ponakannya, lupa saya namanya. Ponakan beliau itu pernah berkata, idza fatarat a'dha'i anil ibadah. Kalau sudah badan saya itu malas dalam beribadah, nadartu ila wajh Muhammad bin Wasi'. Saya mendatangi Muhammad bin Wasi' untuk memandang wajahnya. Dengan pandangan saya kepada paman saya Muhammad bin Wasi', saya mendapatkan semangat dalam beribadah selama seminggu. Semangat ibadah niku dalam seminggu. Lewis malas lagi, namanya manusia, pasti ada rasa bosan, pasti ada rasa malas dan lain sebagainya. Lek malas ya malaikat. Ya. Kalau nggak bosan ya malaikat. Namanya manusia itu pasti merasakan bosan dan capek dan lain sebagainya. Kalau sudah malas, mendatangi Imam Muhammad bin Wasi', dapat 2 minggu semangat dalam beribadah. Wahakata, manfaat orang kumpul sama orang soleh, sama ulama, sama apalagi sama aulia. Kalau kita pandang dia, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berbicara, tanpa dia berceramah, tanpa dia memberi nasihat. Kata Habib Umar itu, kata saya itu, jangan nunggu ente ngelihat, jangan nunggu ente ngelihat badan mereka. Ketika ente ngelihat serban mereka, lo ente bakal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ente ngelihat mobil mereka, ente takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan suara saja tanpa wajah, lo takut sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan namanya saja tanpa ente memandang wajahnya, ente bakal takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang mengatakan ketika saya melihat Ibrahim bin Adham ini, saya langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pecinta beliau sehingga nanti insya Allah kumpul sama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Pernah pada suatu hari beliau itu bepergian naik perahu Titanic yang habis tenggelam. Ya. Naik perahu, kemudian ombaknya keras, perahunya oleng, bingung semua itu orang-orang yang numpang di mana di perahu tadi. Kemudian beliau termasuk orang yang menumpang di perahu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayy hina la hayyun hayy. Wahai yang maha hidup ketika tidak ada yang hidup, ya hayy qabla kulli hayy. Wahai zat yang hidup sebelum semuanya hidup. Wa ya hayy ba'da kulli hayy. Wahai zat yang hidup setelah semuanya meninggal. Ya hayyu ya qayyum, ya muhsin ya mujammil. Ya, qad araitana qudratak. Sekarang engkau telah memperlihatkan kepada kami kemampuan, kekuasaanmu, kekuatanmu. Fa'arina afwak. Maka perlihatkanlah kepada kami ampunanmu. Fahada'atis safinah min sa'atiha. Seketika itu juga ombaknya anteng sehingga perahunya itu juga ikut anteng. Berkat doanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, berkat dia selalu makan yang halal. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu saudaranya Nabi Muhammad, misanan atau pamannya beliau. Itu pernah datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'uli an akuna mujabad da'wah. Doakan saya
agar doa saya itu makbul, selalu diijabahi sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Atib mat'amak tustajab da'watuk. Makanlah yang halal wahai Sa'ad, maka pasti dan pasti doamu itu bakal diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung setelah doa, langsung seketika itu juga diberi tenang itu perahu sehingga penumpangnya aman. Berkata apa? Wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas agar makan yang halal seperti yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Naam, beliau berkata, termasuk kalam mutiara beliau, naam, beliau salah satu perkataan beliau, siapa orang yang ingin tenang dalam hidupnya, hendaknya dia mengeluarkan tempat manusia dalam hatinya. Jangan bersangkut paut berharap kepada manusia, pasti tenang dan enak hidupnya. Ambillah, jadikanlah Allah itu temanmu, dan tinggalkanlah semua kesumpekan dan keruwetannya manusia. Siapa orang yang tahu apa yang dia cari, siapa orang yang tahu visi misi orang tersebut, maka sesuatu yang dikorbankan itu sangat remeh. Kita ingin memiliki S1, S2, kuliah dan lain sebagainya, rela dia buat skripsi, rela dia mengeluarkan waktunya yang sangat mulia, sangat mahal pada masa mudanya. Siapa yang ingin mendapatkan uang banyak, rela melean, rela jaga toko, rela jaga sak macamnya, wis cari capek dan lain sebagainya, karena dia tahu apa yang mau dia cari, dia butuh. Nah, tidak ada sesuatu yang paling mahal, yang paling kita butuhkan lebih mulia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ridha Allah, sehingga kita bisa menikmati nikmat surga bersama Rasulullah. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa tujuan kita, apa yang kita cari, harus remeh apa yang kita korbankan. Enggak berat kalau kita bangun sholat subuh berjamaah di masjid, enteng. Enggak berat kita sedekah, enggak berat kita hadir majelis taklim, enggak berat kita mempunyai akhlak yang karimah, yang mulia. Gak berat kita menyisihkan waktu kita untuk ibadah, baca Al-Quran, sholawat, sedekah, banyak amal soleh, berbakti sama orang tua. Remeh semua itu, ringan dilakukan. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya lihat, apa yang saya cari, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau, man arafa ma yatlub yahkir ma badal hana alaihi ma yabdul. Kemudian siapa banyak angan-angannya, maka perbuatannya pasti jelek. Dan siapa orang yang melontarkan, tidak ngerem lisannya, maka sama saja dia membunuh dirinya sendiri. Subhanallah. Ya, semoga kita mendapatkan barokah beliau. Semoga kita mendapatkan barokah dari kalam-kalam mutiara beliau, sehingga kita dicantumkan oleh Allah termasuk orang yang mencintai beliau, mencintai kaum sholihin, sehingga dengan cinta kita kepada kaum sholihin, kita dikumpulkan bersama mereka, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu sedikit dari manaqib Syekh Imam Ibrahim bin Adham. Sabtu besok kita pelajari dari perkataan Nabi Abdullah Haddad membahas Imam Abu Aminah Abdul Wahab Al-Makki, Al-Wardi Al-Makki, salah seorang ulama yang sangat karismatik pada zamannya. Semoga kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat yang paling mulia sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat yang sangat mulia tersebut dengan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyatu lina'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaihi
أما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين